Ada satu pertanyaan yang penting yang harus kita jawab. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kitab-kitab dalam Alkitab yang kita baca hari ini benar-benar berasal dari Allah? Untuk itu kita perlu memahami apa itu kanonisasi, bagaimana kanon yang kita punya sekarang terbentuk, apakah ada kriteria yang digunakan? Mari kita gali bersama. Apa itu kanon? Kata kanon berasal dari bahasa Yunani kanon yang berarti penggaris atau standar. Jadi, ketika kita berbicara tentang kanon Alkitab, kita sedang membicarakan kumpulan kitab-kitab yang dianggap berotoritas ilahi dan menjadi standar iman bagi umat Allah. Proses kanonisasi bukan berarti gereja menciptakan kitab-kitab suci. Sebaliknya, gereja hanya mengakui mana kitab yang sejak awal memang diilhami oleh Allah berdasarkan bukti historis, teologis, dan kesaksian Roh Kudus dalam komunitas umat. Bagaimana terbentuknya kanon Perjanjian Lama? Kanon Perjanjian Lama sudah terbentuk secara bertahap di dalam sejarah orang Israel. Kitab-kitab Musa atau Taurat diakui sejak awal sebagai firman Allah. Kemudian disusul oleh kitab para nabi dan tulisan lainnya seperti Mazmur dan Amsal. Pada abad ke-1, komunitas Yahudi pada umumnya sudah memiliki kesepakatan mengenai kumpulan kitab suci mereka. Ini yang kemudian menjadi dasar Perjanjian Lama di dalam Alkitab Protestan. Bagaimana dengan kanon Perjanjian Baru? Perjanjian Baru berisi tulisan-tulisan para rasul dan saksi mata kehidupan Yesus. Sejak awal, surat-surat Paulus dan Injil mulai disebarkan dan dibaca di dalam jemaat-jemaat. Namun, karena muncul begitu banyak tulisan palsu, gereja awal merasa perlu mengklarifikasi kitab mana yang benar-benar berasal dari Allah. Sehingga ada Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Kartago 397 Masehi adalah momen penting dalam pengakuan resmi kanon Perjanjian Baru. Saudaraku, gereja tidak sembarangan memilih kitab. Ada beberapa kriteria utama. Yang pertama, apakah kitab itu apostolik? Artinya, ditulis oleh rasul atau rekan dekat mereka. Yang kedua adalah faktor katolisitas, artinya apakah kitab itu diterima secara luas oleh jemaat mula-mula. Yang ketiga adalah faktor ortodoksi, apakah kitab itu konsisten dengan ajaran Kristus dan para rasul. Dan yang keempat adalah kegunaan secara liturgis, apakah kitab ini digunakan dalam ibadah-ibadah di gereja. Dengan kata lain, kanon tidak ditentukan oleh voting mayoritas, melainkan pengakuan atas karya Allah yang sudah berlangsung. Mungkin kita bertanya, mengapa ini penting untuk kita hari ini? Banyak orang hari ini yang bertanya, apakah Alkitab yang saya baca di tangan saya bisa dipercaya? Nah, dengan memahami proses kanonisasi, kita melihat bahwa Alkitab bukan sekedar buku sejarah, tetapi firman Allah yang dikonfirmasi oleh sejarah, tradisi gereja awal, dan kesaksian Roh Kudus. Selanjutnya, bagaimana menjawab tuduhan bahwa Alkitab atau Injil yang kita punya sekarang ini sudah dipalsukan demi menyesuaikan dengan penyimpangan yang terjadi di gereja? Alkitab katanya sudah dipalsukan, Injil telah diubah oleh gereja. Itu adalah tuduhan yang sering kita dengar di media, dunia akademis, bahkan di platform sosial. Tapi benarkah demikian? Apa kata sejarah dan bukti nyatanya? Kita akan melihat hal ini secara tuntas. Sumber tuduhan pemalsuan Alkitab yang sering muncul sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah teori konspirasi populer, seperti dalam novel
The Da Vinci Code. Yang kedua adalah muncul dari beberapa kalangan Muslim yang percaya bahwa Injil asli telah hilang atau diubah. Dan yang ketiga dari kaum kritikus sekuler yang menyatakan bahwa gereja memanipulasi isi Alkitab demi kepentingan politik atau doktrinal. Namun, mari kita pisahkan antara asumsi dan fakta. Fakta tentang manuskrip Alkitab. Alkitab adalah salah satu teks kuno yang paling banyak manuskripnya di dunia. Untuk Perjanjian Baru saja, kita memiliki lebih dari 5.800 manuskrip Yunani, belum termasuk ribuan terjemahan Latin, Koptik, dan lainnya. Nah, jika dibandingkan dengan karya-karya kuno lainnya, seperti tulisan Plato atau Homer, Alkitab memiliki keunggulan dari segi jumlah dan jarak waktu dengan naskah aslinya. Banyak manuskrip Perjanjian Baru berasal dari abad kedua dan ketiga, hanya beberapa dekade dari masa penulisannya. Yang selanjutnya kita melihat bagaimana proses penyalinan dan varian teks. Memang benar, dalam ribuan manuskrip itu ada variasi. Tapi mayoritas variasinya bersifat minor, yaitu kesalahan ejaan, pengulangan kata, atau susunan kalimat. Tidak ada satupun doktrin penting yang terganggu karena perbedaan tersebut. Para ahli tekstual seperti Bruce Metzger dan Daniel Wallace menyimpulkan bahwa kita bisa merekonstruksi isi asli Perjanjian Baru dengan akurasi yang sangat tinggi, lebih dari 99%. Apakah gereja benar telah mengubah isi Alkitab? Salah satu tuduhan umum adalah bahwa gereja, khususnya melalui Konsili Nisea tahun 325 Masehi, telah mengubah Injil untuk mendukung doktrin tertentu, seperti keilahian Yesus. Tapi ini adalah mitos. Faktanya, kita punya kutipan dari tulisan-tulisan sebelum konsili, seperti karya para bapa gereja, misalnya Irenaeus atau Ignatius, yang sudah menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jauh sebelum konsili ini berlangsung. Dan ada banyak manuskrip Injil yang ditemukan sebelum konsili Nisea, sudah mengandung ajaran yang sama dengan Alkitab yang kita punya hari ini. Jadi, tidak ada ruang bagi skenario untuk pemalsuan massal. Tetapi mengapa tuduhan ini tetap populer? Tuduhan pemalsuan tetap hidup karena ada dua alasan utama. Yang pertama adalah keinginan untuk mendiskreditkan otoritas kitab suci. Yang kedua, oleh karena kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang sejarah Alkitab. Itulah sebabnya apologetika itu penting, karena iman Kristen tidak dibangun di atas mitos, tapi di atas fakta. Saudaraku, kita bisa percaya pada Alkitab bukan karena iman buta, tapi karena iman yang didukung oleh bukti nyata. Manuskrip, sejarah, dan konsistensi ajaran membuktikan bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Selanjutnya nanti kita akan membahas penemuan arkeologi yang menggemparkan, yaitu gulungan Laut Mati. Apa kaitannya dengan keaslian Alkitab? Jangan lewatkan pada episode mendatang. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Grow. Tuhan Yesus memberkati.